Halo, perkenalkan nama saya Bintang Ferenita Gabriela dari kelas 2A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan zat gizi pada dewasa dan lansia. Kebutuhan zat gizi pada dewasa. Pada umumnya, rentang usia ini menjadi masa pencapaian keberhasilan kerja, kemapanan gaya hidup, sikap dan nilai kehidupan yang akan diwariskan kepada anak-anaknya kelak, membesarkan anak dan tugas sosial dalam melakukan aktualisasi diri. Kategori usia dewasa dibagi menjadi dua, yaitu dewasa muda antara umur 18 sampai 30 tahun dan dewasa tua umur 30 ke atas. Kebutuhan kalori mulai berkurang pada usia 25 tahun, tergantung pada aktivitas fisik, jenis kelamin, dan masa tubuh. Zat besi dibutuhkan oleh usia subur selama masa reproduksi untuk menggantikan kehilangan zat besi selama menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Kalsium juga berperan penting untuk pertulangan, mengingat kehilangan kalsium dalam masa tulang berkurang pada masa usia lanjut. Kebiasaan minum susu atau makan bahan makanan sumber kalsium cukup dianjurkan pada usia dewasa. Pengaturan makanan yang baik, makan makanan rendah lemak, makan rendah kolesterol, makan lebih banyak serat, contohnya buah, sayur, dan kacang-kacangan. Makan lebih banyak karbohidrat kompleks, contohnya biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran. Hindari alkohol, baca label makanan, dan kurangi konsumsi gula. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu dan usia juga meningkat. Kecepatan metabolisme tubuh juga mulai menurun mulai usia 30 tahun. Faktor yang berperan dalam kegemukan, contohnya itu genetik, usia, kehamilan, perilaku, dan lingkungan. Nah, ini ada beberapa prinsip penting dalam mencegah penyakit. Yang pertama, olahraga dan aktivitas fisik. Kegiatan olahraga sebaiknya dimulai sejak anak-anak dan remaja untuk membentuk kebiasaan sepanjang hidup. Orang dewasa digalakkan untuk meningkatkan kebiasaan beraktivitas fisik sehari-hari, setidaknya 30 menit olahraga dengan intensitas sedang setiap hari. Para wanita sebaiknya diberi kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas olahraga yang menarik, teratur, dan konsisten. Nah, ternyata ada juga loh manfaat olahraga ini, yaitu untuk menguatkan jantung dan meningkatkan efisiensinya, meningkatkan daya vaskuler otot jantung, dan membantu mempertahankan tekanan darah normal. Nah, ini dia prinsip gizi seimbang tubuh manusia untuk membutuhkan aneka ragam makanan yang dijamin mengandung. Yang pertama itu karbohidrat, contohnya nasi, roti, kentang, mie, dan singkong. Nah, selanjutnya prinsip gizi seimbang tubuh manusia membutuhkan aneka ragam makanan yang dijamin mengandung. Yang pertama karbohidrat, contohnya nasi, roti, kentang, mie, dan singkong. Terus yang kedua protein hewani atau nabati, contohnya ikan, telur, daging, ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga vitamin dan mineral, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat, sumber lemak atau minyak, contohnya minyak goreng, santan, mentega, dan margarin. Yang kelima itu air. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan gizi lansia. Batasan lansia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Durmin, lansia dibagi menjadi young elderly, yaitu 65-75 tahun, dan older elderly itu 75 tahun. Yang kedua, menurut Munro dan kawan-kawan, older elderly ini dibagi menjadi dua, yaitu usia 75-85 tahun dan 85 tahun. Yang terakhir, menurut M. Alwi Dahlan, lansia adalah usia di atas 60 tahun. Kategori lansia juga bisa menggunakan usia pensiun, yaitu usia di atas 56 tahun. Menurut WHO, lansia dibagi menjadi usia pertengahan, yaitu 45-59 tahun. Selanjutnya, usia lanjut itu 60-74 tahun. Usia tua
75-90 tahun, dan usia sangat tua 90 tahun ke atas. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia. Yang pertama itu perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang disebabkan oleh proses penuaan. Perubahan secara umum pada lansia terjadi penurunan fungsi dari semua sistem organ. Fungsi endokrin menurun sehingga metabolisme nutrisi terganggu. Asam lambung dan enzim menurun. Gerakan usus atau gerakan peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Faktor psikologi seperti depresi, kehilangan pasangan, hidup menyendiri, dan faktor lain misalnya itu berkurang atau hilangnya penghasilan sehingga tidak mampu membeli makanan yang cukup, akses ke tempat makan sulit dijangkau, metabolisme basal menurun, kebutuhan kalori menurun, status gizi lansia cenderung mengalami kegemukan atau obesitas, aktivitas fisik berkurang, kalori yang dipakai sedikit. Bila ekonomi meningkat, konsumsi makanan menjadi berlebihan, akibatnya cenderung kegemukan atau obesitas. Selanjutnya, kebutuhan gizi pada lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan metabolisme basal pada orang-orang berusia lanjut menurun sekitar 15-20%. Itu disebabkan berkurangnya massa otot dan aktivitas. Kalori atau energi diperoleh dari lemak 9,4 kalori, karbohidrat 4 kalori, dan protein 4 kalori per gramnya. Bagi lansia, komposisi energi sebaiknya 20-25% itu berasal dari protein, 20% dari lemak, dan sisanya dari karbohidrat. Kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebanyak 1960 kalori, dan sedangkan untuk lansia wanita itu 1700 kalori. Nah, kebutuhan yang pertama itu kebutuhan karbohidrat dan serat makanan. Salah satu masalah yang banyak diderita para lansia adalah sembelit atau konstipasi, yang bisa juga disebut susah BAB, dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus. Sumber serat yang baik bagi lansia itu sayuran dan buah-buahan segar, begitu juga biji-bijian utuh. Manula tidak dianjurkan mengonsumsi suplemen serat atau yang dijual komersial. Lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula-gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian yang berfungsi sebagai sumber energi. Kebutuhan yang kedua itu protein. Secara umum, kebutuhan protein dewasa per hari yaitu 1 gram per kilogram berat badan. Pada lansia, massa ototnya berkurang, tetapi kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa. Karena pada lansia, efisiensi penggunaan senyawa nitrogen atau protein oleh tubuh telah berkurang. Untuk lansia, sebaiknya mengkonsumsi proteinnya ditingkatkan sebesar 12-14% dari porsi orang dewasa. Sumber protein yang baik diantaranya adalah pangan hewani dan kacang-kacangan. Nah, yang ketiga, kebutuhan lemak. Konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Dianjurkan 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh atau PUFA, sama dengan polyunsaturated fatty acid. Minyak nabati merupakan sumber asam lemak tidak jenuh yang baik. Yang keempat, kebutuhan vitamin dan mineral. Umumnya lansia mengonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D, dan E. Umumnya kekurangan ini terutama disebabkan dibatasinya konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayur-sayuran, serta kemampuan fisik yang menurun. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral kalsium
yang menyebabkan kerapuhan tulang dari kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia menjadi penting untuk membantu metabolisme zat-zat gizi yang lain. Sayuran dan buah hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada lansia. Pertama, penurunan sekresi asam lambung dan enzim pencerna makanan. Hal ini mengganggu penyerapan vitamin dan mineral. Akibatnya, lansia menjadi defisiensi zat-zat gizi mikro. Yang kedua, mobilitas menurun. Mengakibatkan susah buang air besar, sehingga lansia menderita wasir yang bisa menimbulkan perdarahan dan memicu terjadinya anemia. Selanjutnya, sering menggunakan obat-obatan atau alkohol. Hal ini dapat menurunkan nafsu makan yang menyebabkan kurang gizi dan hepatitis atau kanker hati. Gangguan kemampuan motorik. Akibatnya lansia kesulitan untuk menyiapkan makanan sendiri dan menjadi kurang gizi. Kurang bersosialisasi, kesepian atau perubahan psikologis, pendapatan menurun karena pensiun, konsumsi makanan menjadi menurun akibatnya menjadi kurang gizi. Demensi karena pikun, akibatnya sering makan atau malah jadi lupa makan, yang dapat menyebabkan kegemukan ataupun kurang gizi. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.